Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayatul Imania, NIM belakang 041. Saya dari kelompok 4 kelas Aksa B3. Di sini saya sedikit menjelaskan personalisme kerja dalam perspektif Islam. Profesionalisme kerja dalam perspektif Islam ialah personalisme merupakan salah satu ajaran-ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Istilah personalisme secara umum dapat diartikan berbentuk melakukan sebuah pekerjaan secara total dan menurut aturan-aturan yang berlaku. Profesional dalam kerja merupakan hal yang sangat dituntut dalam upaya membuat sebuah lembaga atau organisasi baik negara maupun swasta mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam salah satu bentuk profesionalis kerja dicontohkan oleh Rasulullah pada saat perang Uhud. Saat perang Uhud, kemenangan itu dimiliki oleh umat Islam. Namun, gara-gara harta dan kondisi itu membuat terbalik oleh kaum musyrik berhasil mempengaruhi barisan kaum muslim. Peristiwa ini mempunyai sebuah pelajaran yang pengalaman yang sangat pahit bagi umat Islam. Karena mengapa? Umat Islam tergoda oleh harta yang dipamerkan oleh kaum musyrik. Diperingati dalam umat Islam tidak profesional kaum muslim saat ini diakibatkan oleh sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu godaan harta. Pada sekarang godaan harta dan nepotisme memberi pengaruh besar dalam menuntut kerja. Islam memiliki bekerja sebagai ibadah mencari rezeki dari Allah guna untuk menutupi kebutuhan hidup. Sebagai umat muslim, tentunya kita sepakat untuk menyatakan bahwa Islam adalah agama yang syamil atau menyeluruh dan kamil, sempurna. Dalam Islam, orang yang melakukan suatu pekerjaan sangat dituntut untuk berlaku sesuai profesional masing-masing atau keahlian seseorang itu tersebut masing-masing. Tidak menimbulkan paksaan atau godaan harta atau pengaruh. Profesional ini penting karena mendukung posisi penting kecintaan Allah. Seseorang jika profesional, keinginannya itu sungguh-sungguh dan tercapai. Akan tetapi terkadang godaan itu ada dengan godaan harta dari orang-orang lain. Gagasan terkandung ini dalam ajaran agama merupakan titik tolak untuk melakukan suatu tindakan terhadap sesama muslim, lingkungan sekitar, dan cinta Tuhan. Dalam kondisi seperti itu akan terjadi pertengkaran antara keinginan atau kebutuhan, dan dengan kata ini terjadi pertengkaran, konflik antara kebutuhan batin dan kebutuhan fisik. Budaya tersebut mengidentifikasikan ketidakprofesional kerja dilakukan oleh individu sebagai makhluk ciptaan Allah. Bila nepotisme dan suap ada ayasnya dalam ke dunia, maka pegawai yang benar-benar tulus, profesional, adil, dia orang yang menggunakan syariat Islam. Ajaran agama dan norma-norma oleh tidak mempunyai perbedaan yaitu ada yang tidak mempunyai keimanan yang sangat kuat, biasanya dia itu melakukan korupsi dan berperilaku tidak bagus.
Namun, catatan kerja, agama, moral, dan kemanusiaan tidak berkurung sebab utama adanya keimanan dan kelemahan, kesepakatan terbukti, lebar lingkung dan mendukung dalam sekitar saksi hukum, tidak tegas terhadap perlakuan, bahkan sebuah perilaku adanya yang tidak tersentuh hukum sama satu. Jadi, benar yang terjadi ikatan Al-Hasan Al-Basri rahimatullah bahwa barang siapa yang sholat tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak bisa disebut sholat, bahkan akan menjadi bumerang bagi pelaku. Karena seseorang itu melakukan pekerjaan harus dengan profesional dan keahlian masing-masing tanpa harus dengan godaan uang ini memaksakan diri sendiri untuk berperilaku bisa untuk melakukan, dan seseorang akan tergoda dengan harta melakukan berbagai hal, maupun itu hal yang terlarang atau larang tetap dilanggar karena keimanan yang tidak kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.